Tadi udah kita bahas teorinya. Yang pertama adalah penetapan tipe. Tolong Bapak Ibu punya data identifikasi kebutuhan. Punya data identifikasi kebutuhan, masuk kriteria yang mana? Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu menetapkan tipe swakelola. Bikin dulu, boleh pakai Excel, boleh, pakai Word juga boleh. Dari kegiatan di dinas Bapak Ibu, itu totalnya ada berapa kegiatan yang diswakelolakan? Mungkin ada yang tipe 1, ada yang tipe 2, ada yang tipe 3, ada yang tipe 4. Namanya penetapan tipe swakelola. Siapa yang tanda tangan nih? PAKPA dan PPK. Penetapan tipe swakelola. Nanti data ini Bapak input ke dalam RUP, sirup. Sirup tipe 1, tipe 2, tipe 3, kegiatannya apa, tipe 1, 2, 3, pelaksananya siapa? Apakah kampus negeri, kampus swasta, ya silahkan. Ya. Ini namanya penetapan tipe. Setelah itu input sirup. Karena pada saat Bapak diaudit, start pertama, auditor akan melihat hulunya dulu. Hulunya adalah Bapak tolong tunjukin RUP-nya. Nah, begitu lihat RUP, oh ini kajian atau naskah akademik. Tipe 2, kerjasamanya dengan kampus misalnya. RUP-nya tipe 2. Ini namanya penetapan tipe. Bikin dulu secara manual seperti ini, kemudian nanti di-input ke dalam aplikasi sirup. Oke, selesai. Tipe 2, penetapan tipenya. Langkah berikutnya apa? Bapak susun ke AK. Ya, Bapak susun nih. Bapak isi nih di sini. Ini paketnya kegiatannya apa? Tahun anggarannya apa? Kita sebut 2025. Latar belakangnya Bapak ceritain lah di sini bla 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 bla. Latar belakangnya, kegiatannya. Bapak ceritain maksud itu. Maksud itu apa? Maksud apa yang mau dikerjain oleh si pelaksana swakelola. Bapak artinya Bapak minta bantuan kampus. Kampus mau ngerjain apa? Menyusun naskah akademik. Tujuannya apa? Tersusun naskah akademik untuk penyusunan perda tentang kesehatan misalnya. Penyusunan perda tentang pariwisata dan seterusnya. Oke, nanti Bapak ceritakan di sini maksud dan tujuannya. Maksud itu apa yang mau dikerjakan, tujuan itu targetnya. Sasarannya siapa? Ya, sasarannya tadi, oh ini tadi bedah rumah. Targetnya sasarannya adalah kelompok atau masyarakat di wilayah kelurahan A yang berpenghasilan rendah dan rumahnya tidak layak huni. Misalnya, masyarakatnya, outputnya apa, sasarannya. Lokasinya di mana? Sebutkan lokasinya. Sumber dananya apa? Nilai pekerjaan berapa? Ya. Siapa PAKPA-nya? Siapa PPK-nya? Nah, ruang lingkupnya apa? Tolong ini Bapak isi nih. Sampai dengan tadi pelaporan. Kalau mungkin Bapak bayarnya pakai termin pendahuluan berarti termin 1 menghasilkan apa? Termin 2, termin 3 menghasilkan apa? Dan seterusnya. Tolong ini nanti Bapak Ibu isi. Ya, kakaknya. Berikutnya apa? Tadi berikutnya jangan lupa Bapak Ibu membuat RAB. Untuk melaksanakan kegiatan ini perlu duit berapa rupiah? Perlu berapa orang tenaga ahli? Dan seterusnya. Bapak susun kegiatannya. Kalau nanti ada perjalanannya kemana? Biayanya berapa? Kalau ada belanja jasa lainnya, paket meeting, hotel, dan seterusnya, berapa orang, berapa hari? Paket meetingnya full board, full day, atau half day. Isi di sini. Biaya pelaporan, biaya administrasi, dan seterusnya. Ini 3 dokumen perencanaan. Tipe, KK, dan RAB. Ini baru di tahap perencanaan. Dokumennya harus ada. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu baru mau auditor mau masuk baru bikin. Nah ini tolong dibikin. Jadi di tahap perencanaan udah dibikin 3 dokumen ini. Berikutnya apa? Perencanaan udah beres. Selanjutnya di tahap persiapan. Persiapan start pertama dari mana? Ini kita bicara kalau udah ada duit nih. Udah ada duit. Persiapan itu udah Bapak pegang DPA. Minimal anggaran sudah disetujui. KUAPPAS-nya udah di ACC. Di tahap persiapan. Apa langkah pertama? Langkah pertama adalah Bapak bentuk pasukan. Bikin SK. Bahwa PAKPA menugaskan tim persiapan siapa aja. Tim pengawasnya siapa aja. Nah, di sana, di instansi lain, buat SK tim pelaksana. Nah, SK tim nih. Ya, SK tim. Nah, oke ya, terbentuk tim nih. Setelah tim ini terbentuk,
Bapak sebagai tim persiapan menyiapkan surat, kirim ke lembaga yang mau ditunjuk. Nah, kirim surat permintaan kesediaan. Mau nggak dia diajak kerjasama? Ya, kalau mungkin menarik, ya ini menarik, ya mungkin mereka bersedia. Nanti mereka membuat jawaban kesediaan. Apakah sekedar surat? Enggak sekedar surat. Nanti dia, kalau Bapak tipe 2, melampirkan dokumen-dokumen portofolio yang dibutuhkan. Kalau Bapak membutuhkan tenaga ahli, dia melampirkan punya tenaga ahlinya berapa banyak, umurnya berapa, keahliannya, pendidikannya apa, sesuai atau enggak. Nah, itu. Dan seterusnya. Dia punya peralatan atau enggak, dan seterusnya. Nanti tantangan Bapak Ibu, ya, tantangan Bapak Ibu sebagai tim persiapan adalah melakukan check and recheck. Check and recheck, kalau bahasa awamnya, mungkin kalau Bapak jadi Pokja, melakukan evaluasi kualifikasi. Ini dicek. Nah, Bapak Ibu harus punya kertas kerja. Nah, ini kertas kerja ini. Ya, Bapak perlu tenaga ahli 5 orang. Si A pendidikannya S3, si B pendidikannya S2. Dicek ada, sesuai. Peralatan, alat lab dia punya semua. Gedung punya semua. Ya, dan seterusnya. Sehingga pada kesimpulan, ormas atau pokmas yang Bapak Ibu tunjuk memenuhi syarat atau tidak. Memenuhi atau tidak. Ya. Di sini, kalau nanti jawaban Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ditanya, kenapa Bapak Ibu menunjuk pokmas A? Kenapa Bapak Ibu menunjuk ormas B? Nah, di sini jawabannya. Jawab pakai data. Ya, berbasis data. Ini Pak, setelah saya cek lapangan juga oke. Saya cek kantornya sudah ada. Dicek akte pendirian ormasnya sudah ada. Dicek terdaftar di Kumham sudah ada. Saya screenshot data di online, ada datanya. Dan seterusnya. Nah, jangan lupa. Bawahnya ini ada tanda tangan Bapak Ibu sebagai anggota tim persiapan. Sebagai bukti Bapak Ibu telah memeriksa dan telah memvalidasi data tersebut. Datanya udah valid nih. Ormasnya ada, pengurusnya ada, kantornya ada, nah, personilnya ada, peralatannya ada. Udah dicek, oke. Nah, kesimpulannya memenuhi semua persyaratan. Layak ditunjuk sebagai pelaksana swakelola. Habis itu baru bikin jadwal, bikin rencana kegiatan, minta instansi lain bikin proposal. Template-nya bagaimana? Boleh nanti Bapak Ibu, Pak, template-nya kayak apa, Pak? Ya, Bapak bisa kasih ini. Ini Bu, sesuai dengan PLM 3 tahun 2021 sudah ada template-template untuk proposal dan RAB-nya. Tinggal Bapak Ibu menguraikan ini isinya. Nah, menguraikan proposal dan menguraikan RAB. Kira-kira seperti ini. Nanti Bapak terima proposal dan RAB. Kalau udah terima, gimana Pak? Ya silakan. Namanya Bapak Ibu review. Kalau udah Bapak terima, review spek dan RAB. Kalau ada data yang kagak sesuai Pak, Bapak Ibu punya pintu yang namanya negosiasi. Bikin berita acaranya. Ya, negosiasi teknis dan nego harga. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Dokumen nanti, Bapak Ibu diaudit ditanya dokumen. Sampai kepada nanti Bapak Ibu persiapan penanda tanganan kontrak. Tadi yang saya sebut Bapak Ibu membuat draft kontrak, dibahas. Kalau sudah semua deal, baru tanda tangan kontrak. Kalau sirupnya ada yang salah, tolong diperbaiki. Kalau Bapak ada perubahan sirup, tolong minta izin PA KPA. Pembahasan review, sepakat, habis itu baru Bapak Ibu menyiapkan kontrak swakelola. Ya, kontrak swakelola. Oke, katakanlah setelah direview, oke, sepakat. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, Bapak Ibu menyiapkan kontrak. Kontrak itu hampir sama dengan pengadaan Bapak Ibu lewat penyedia. Ada yang namanya pokok perjanjian atau surat perjanjian. Nah, ada yang namanya nanti syarat-syarat umum, ada yang namanya syarat-syarat khusus. Ya, nanti Bapak Ibu nih kalimat pembuka, ini tolong diisi ya. Terus ini nama PPK, PPK-nya, siapa nama PPK-nya? Dia diangkat berdasarkan SK nomor berapa, tanggal berapa.
Berarti kalau dia Pokmas berdasarkan SK pengukuhan. Nah, ini namanya disebut dengan pokok perjanjian. Ya, makanya tadi Bapak Ibu di tahap persiapan sebelum tanda tangan kontrak, Bapak Ibu minta fotokopi SK pengukuhan. Ini namanya kalimat pembuka. Kemudian nanti Bapak Ibu nih klausul-klausulnya, isi nilai kontrak berapa dan seterusnya ya. Nanti di sini yang tanda tangan PPK dan ketua Pokmas. Ketua Pokmas. Nah, ini namanya pokok perjanjian. Setelah itu ada syarat-syarat umum SSUK ya. Ada SSUK, ada SSKK. Ya Bapak Ibu isi nih nanti, terutama di SSKK nih, isi nih. Ini alamat satkernya PPK di mana? Alamat satkernya pelaksana swakola di mana alamatnya? Tulis di sini alamatnya di mana, di jalan apa, teleponnya berapa, kalau ada websitenya berapa, emailnya mana, nomor teleponnya mana, dan seterusnya. Terus isi waktu pelaksanaan, ya pelaksanaannya mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Berapa lama pelaksanaan pekerjaan? Ini Bapak Ibu sebagai PPK ngasih fasilitas nggak? Ada nggak di sini di dalam penyedia dalam swaklola? Bapak waktu negosiasi dengan penyedia itu ngebahas ini di dalamnya ada pengadaan barang. Pengadaan barang ini dilaksanakan semuanya oleh pelaksana swaklola atau dikeluarkan. Kalau dilaksanakan oleh pelaksana swaklola, berarti di sini isi item barang apa saja. Hati-hati Bapak Ibu, kalau dalam pelaksana swaklola ada belanja aset, maka aset tersebut menjadi milik Pemda DKI, milik pemilik anggaran. Kalau di sini ada pengadaan lewat penyedia dalam swaklola, tulis paket apa aja. Pengadaan lewat penyedia, ya. Kalau dikeluarin ya nggak apa-apa, berarti ini kosong. Berarti pelaksana swaklola hanya melaksanakan pengadaan barangnya dikontrakkan sendiri oleh PPK. Kalau ada, silakan di dalamnya. Karena nanti akan dikejar sama auditor. Ditanya, oh ini pengadaan ini Pak, pengadaannya gimana? Mana bukti pembayarannya? Gitu loh. Kalau ada aset, Bapak akan dikejar mana asetnya, barangnya mana, apakah dia dicatat sebagai penerimaan aset. Ya, hati-hati. Terus serah terimanya dilakukan kapan? Layanan tambahan dan seterusnya. Nah, hati-hati di sini ya Bapak Ibu ya, di sini nih. Kalau nanti Bapak Ibu ditulis pembayarannya mau bagaimana? Mau termin, bertahap, atau mau sekaligus? Kalau sekaligus artinya selesai dulu semua baru dibayar. Tapi saya pribadi selalu menyarankan kalau swaklola jangan sekaligus. Saya selalu menyarankan pakai dengan cara termin. Ya, silakan nanti Bapak atur, misalnya pembayaran dengan cara termin. Termin pertama, silakan Bapak sepakati. Misalnya apakah, Pak, boleh nggak saya 3 termin? 40, 30, 30. Ya boleh, silakan. Kalau kegiatan swaklola bentuknya pelatihan, karena dia kadang-kadang butuhnya banyak di awal, itu beberapa kali saya, kalau kegiatan swaklola pelatihan, itu kita pakai rumus bisa 70-30 atau 80-20. Karena di awal itu perlu biaya hotel, biaya makan minum, biaya training kit. Kadang-kadang kalau peserta dari daerah perlu tiket pesawat, itu kan kagak bisa ngutang. Ya, kagak bisa ngutang. Itu harus dibayar duluan di muka. Ya, silakan nanti, tapi semuanya harus diatur di dalam kontrak. Nanti Bapak harus konsisten dengan kontrak ini. Kalau ada perubahan, harus di-addendum kontraknya. Ya, kalau ada perubahan, kontraknya tetap harus di-addendum. Seperti ini nih kontrak. Ya, kira-kira seperti itu. Katakanlah kontraknya sudah ditandatangan. Apa langkah berikutnya? Bapak sebut pembayaran dengan cara termin. Termin 1, misal. Tergantung kontrak ya, kita sebut termin 1 40%. Kita sebut ke nilai kontraknya 100 juta. 40%-nya berapa? 40 juta. Di situ dipersyaratkan termin 1 sebesar 40% dapat dibayarkan jika pelaksana swaklola 1 sudah membuat rencana dan jadwal detail. Yang kedua, sudah menyampaikan rencana penggunaan dana. Kalau dia 40 juta, berarti kalau 40% dari 100 juta, 40 juta. Nah, rencana penggunaan dananya didetilkan seperti ini. Apa aja nih duit 40% mau dipakai buat beli apa? Kalau beli bahannya berapa banyak? Totalnya berapa?
Ini yang nanti diverifikasi, ya. Ini yang nanti diverifikasi, diusulkan oleh tim pelaksana. Nanti PPK di sini dibantu oleh fasilitator. Jadi bahasanya usulan rencana penggunaan dana. Dipakai buat apa nanti duitnya ini? Ya, beli bahan, bahannya berapa banyak? Beli peralatan, peralatannya berapa banyak? Pengadaan tukang sama keneknya berapa banyak? Di total 40 juta. Gitu kira-kira. Sesuai dengan total termin 1 di dalam kontrak. Ya, ini ya nanti kalau ini sudah disetujui, ya bahasanya rencana belanja ini sudah disetujui oleh tim pelaksana, usulannya dari tim pelaksana, disetujui oleh PPK, senilai kita sebut 40%, ya sudah, langkah berikutnya tinggal bikin kwitansi pembayaran, gitu Pak ya. Ada surat permintaan pencairan termin ke-1, ada kwitansi senilai 40%. Bayarlah dari PPK ke rekeningnya instansi lain. Kalau ormas ke rekeningnya ormas atau ke rekeningnya Pokmas. Ya kira-kira seperti itu. Ini termin 1, Pak. Katakanlah udah nih duitnya udah cair. Kalau duitnya termin 1 udah cair, berarti pelaksana swakelola melaksanakan pekerjaan, ya. Setelah pelaksanaannya tercapai, ya, nanti pelaksana swakelola menyampaikan laporan. Laporan outputnya apa, dan laporan penggunaan bahan dan material. Nih Pak, tenaga kerja, ada bukti nanti dilampiri absen. Biasanya kita minta absen, KTP dan absen. Kalau belanja bahan dan material, berarti nanti kita minta bukti bon atau kwitansi. Begitu juga sama, peralatan dan material, bon dan kwitansi. Nah ini. Oleh tim pelaksana, kalau ini Bapak tipe 2, nanti verifikasi oleh tim pengawas. Kalau Bapak tipe 4, ini oleh fasilitator. Kalau ini artinya sudah ada progres, kalau ini sudah ada progres. Biasanya nanti tim pengawas, kalau di tipe 2, tim pengawas dan tim pelaksana melakukan pemeriksaan bareng-bareng. Target outputnya apa? Tercapai nggak? Kalau target outputnya tercapai, katakanlah target tercapai, yang kedua adalah memeriksa ini. Bukti-bukti laporan keuangan. Ini kalau nanti di termin 1 ya dilaporkan. Kalau ini udah oke, cair nanti termin berikutnya ya. Cair termin kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau semuanya sudah selesai, baru dilakukan serah terima, permohonan serah terima dari pelaksana kepada PPK. Apa yang harus dilakukan oleh PPK adalah terima surat ini. Nah, nanti PPK menugaskan ya, tim pengawas turun lapangan. Tim pengawas bukan sekedar tanda tangan, tapi turun ke lapangan melakukan pemeriksaan dan pengujian. Ini nanti bentuknya berupa checklist. Ya, pekerjaannya apa, outputnya tercapai enggak, dan seterusnya. Kayak tadi di kota Kecamatan A, berapa rumah yang dibedah? Rumahnya si A, si B, checklist. Selesai belum? Selesai belum? Item pekerjaan apa aja? Ya, itu banyak. Kalau konstruksi biasanya banyak itemnya yang kita checklist. Kelengkapan dokumen pendukung, ya speknya dan seterusnya sesuai atau enggak. Yang terakhir, keuangan. Gitu kira-kira Bapak Ibu semua. Ya, sudah diperiksa, sudah diuji, ya. Habis itu, ini udah data-data dokumennya ada. Ya, data-data ada, habis itu baru serah terima.